Media Vietnam jagokan timnas Indonesia U22, Menpora dan Dirtek PSSI optimis raih hasil manis. Media Thailand Machen Online jagokan timnas Indonesia U22 lolos ke semifinal SEA Games 2023. Machen Online menyebut skuad Garuda Muda dan Filipina yang bakal mewakili grup A di semifinal SEA Games 2023. Alasannya, Machen Online menilai bahwa timnas Indonesia U22 memiliki kualitas yang lebih baik dari tim peserta lain di grup A. Lebih dari itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI Dito Aryo Tejo pun sangat yakin bahwa timnas Indonesia U22 mampu sambut medali emas SEA Games 2023 kali ini. Optimislah, di bawah Pak Erick Thohir pasti anak-anaknya semakin semangat. Kalau dilihat dari grup kita di SEA Games 2023 Kamboja, saya sangat optimis, ungkap Dito Aryo Tejo. Hal yang sama pun juga diutarakan oleh sang juru racik Indra Syafri yang juga tampak percaya diri anak asuhnya dapat meraih medali emas di Kamboja nanti. Namun memang masih ada beberapa catatan penting yang harus diperbaiki agar Indonesia bisa menunjukkan performa yang lebih menjanjikan di SEA Games 2023. Untuk target pribadi di SEA Games ini yang pasti kita maunya medali emas ya, karena sudah lama tidak merasakan medali emas. Yang pasti kita mau yang terbaik untuk hasilnya nanti, ungkap Indra Syafri. Deretan pemain yang tampil bersinar saat tumbangkan Lebanon. Pertama, Irfan Jauhari. Meski tak mencetak gol, dia berhasil menciptakan sejumlah serangan membahayakan ke gawang Lebanon. Tepatnya pada menit ke-80, Irfan mendapatkan kesempatan menambah keunggulan timnas Indonesia U22. Dia melepas tembakan terukur dari luar kotak penalti. Namun bola gagal bersarang ke gawang lawan karena masih membentur tiang. Kedua, Ronaldo Kuate. Sama seperti Irfan Jauhari, Ronaldo juga bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol di laga kontra Lebanon. Meski pada akhirnya peluang itu gagal dimanfaatkan dengan baik. Salah satu aksi Ronaldo Kuate yang membahayakan gawang Lebanon ada di babak pertama. Dia mendapatkan celah di sisi kanan gawang Lebanon dan tendangan pun dilepaskannya. Namun sayang, bola masih terlalu lemah hingga bisa diamankan oleh kiper Lebanon. Ketiga, Adi Satrio. Dia berhasil menjaga gawang timnas Indonesia U22 dengan cukup baik di laga kedua ini sehingga tak terbobol sekalipun oleh Lebanon. Padahal sejumlah serangan membahayakan dilancarkan Lebanon ke gawang timnas Indonesia U22. Beberapa di antaranya dilakukan oleh Muhammad Sadek hingga Hasan Suror. Kondisi timnas Indonesia U22 di laga kedua ini berbeda dari pertemuan pertama melawan Lebanon, di mana harus kebobolan sampai 2 buah gol. Keempat, Rizky Ridho. Penampilannya begitu impresif di laga kontra Lebanon. Rizky Ridho tak hanya solid menjaga lini pertahanan, dia juga berhasil membantu timnas Indonesia U22 membangun serangan. Terbukti, Rizky Ridho jadi aktor penting dalam terciptanya gol timnas Indonesia U22. Kelima, Beckham Putra. Beckham Putra menjadi pahlawan kemenangan timnas Indonesia U22 atas Lebanon di laga kedua ini. Beckham Putra membawa timnas Indonesia U22 unggul 1-0 atas Lebanon sejak laga baru berjalan 5 menit. Gol Beckham Putra tercipta berawal dari kegagalan antisipasi bek Lebanon. Beckham pun sukses memanfaatkan kondisi itu hingga mencetak gol. Timnas U22 Indonesia terdiri dari 2 generasi patah hati. Indra Syafri tak pusing soal chemistry. Timnas U22 Indonesia baru saja menang 1-0 atas Lebanon dalam laga uji coba ketiga pada Minggu 16 April malam. Ini juga jadi uji coba terakhir untuk timnas Indonesia U22 sebelum berangkat ke Kamboja nanti. Laga uji coba yang direncanakan selanjutnya lawan PSM batal digelar dan Indra Syafri hanya akan menggelar internal game. Dalam 3 laga uji coba ini, timnas Indonesia U22 sudah mengalami kalah, imbang, dan menang. Namun chemistry dan kekompakan para pemain masih belum teruji sepenuhnya. Indra Syafri sendiri mengaku tak khawatir soal chemistry tersebut. Menurutnya para pemain sudah lama bersama sehingga chemistry yang terjalin bisa semakin kuat. Kalau kualitas pemain bagus, chemistry akan cepat. Jadi saya tidak terlalu khawatir karena pada umumnya pemain-pemain ini ada 2 generasi yang bergabung. Generasi yang gagal tampil di Piala Dunia U20, yang pandemi, dan yang gagal karena Piala Dunia U20 dibatalkan kemarin. Saya sangat yakin dan optimis untuk bisa membangun tim, kata Indra Syafri. Indra Syafri juga menekankan semua itu bisa tercapai asal para pemain lengkap terlebih dahulu. Memang hingga kini, skuad timnas U22 Indonesia belum juga lengkap pada uji coba semalam. Masih ada 4 pemain Persija yang belum bergabung, 2 pemain PSM yang masih merayakan juara, serta 2 pemain abroad yang belum pulang. Timnas Indonesia U22 sendiri akan melakoni laga perdana di SEA Games 2023 pada 29 April melawan Filipina. Mereka akan bertolak ke Kamboja per 25 April mendatang. Untuk itu para pemain berlebaran bersama di Jakarta dan tidak akan pulang.